Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Fadilah? Jumpa lagi kali ini bersama saya Wulan di podcast Fadilah. Sahabat, di dunia perbankan saat ini ketika kita mendengar istilah perbankan syariah merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi. Secara fungsi, perbankan konvensional memiliki peran dan fungsi yang sama dengan perbankan syariah, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat. Nah, satu hal yang membedakan adalah metode yang digunakan pada sistem operasional bank syariah itu sendiri, yaitu menggunakan prinsip syariah Islam. Bank Fadilah merupakan salah satu bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di Kota Bengkulu. Nah, di episode kali ini saya akan membahas bagaimana dan apa saja kira-kira produk tabungan yang ada di Bank Fadilah ini. Di studio telah hadir bersama saya Mbak Nur Zuhri Mahdiati. Assalamualaikum Mbak Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ulan. Nah, sahabat, Mbak Diah ini adalah salah seorang sahabat Fadilah yang kesehariannya juga bekerja di Bank Fadilah ya Mbak ya. Iya. Tepatnya saat ini berada di tim support ya. Iya, benar sekali. Di tim support di layanan Prima. Iya, saya di bagian unit layanan Prima, Betul. Tepat sekali kalau kita akan tanya kira-kira apa saja nih Mbak Diah produk-produk yang terdapat di Bank Fadilah. Baik. Untuk produk-produk yang terdapat di Bank Fadilah, pada prinsipnya itu sama ya, Mbak Ulan, dengan produk-produk yang terdapat di bank lainnya. Jadi itu ada produk dari segi tabungan sehari-hari, ataupun tabungan rencana, dan yang berjangka waktu. Nah, untuk tabungan sehari-hari kita ada dua nih, ada yang berakad wadiah dan ada yang berakad mudharabah. Jadi sahabat Fadilah bisa memilih tabungan dengan berimbal bagi hasil atau tidak, seperti itu. Nah, Baik. ya. Itu untuk tabungan ya? Iya, untuk tabungan. Baik, itu tabungan kalau kita mau nabung sehari-hari, ada dua akadnya. Akad wadiah dan mudharabah. Kalau seandainya kita punya anak atau pelajar, ada nggak Mbak tabungan untuk mereka kira-kira? Tentu ada. Jadi kita juga punya tabungan reguler untuk tabungan pelajar, anak, dan tabungan rencana untuk pendidikan. Seperti itu dengan jangka waktu yang bisa dipilih dan tujuannya nanti di akhir untuk kegiatan pemilihan. Ada tujuannya ya? Iya, kita mau nabung misalnya untuk anak kelas 1 SD misalnya. Iya. Kita ambil jangka waktu yang 6 tahun misalnya ya Mbak. Setelah nanti tamat SD bisa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu ya? Iya, atau mungkin bisa untuk persiapan ketika dia masuk SMP nih Mbak Ulan. Jadi orang tua bisa berencana untuk menabung selama 6 bulan untuk persiapan dia ke jenjang berikutnya. Baik, luar biasa ya. Berarti banyak juga ya produk tabungan yang sudah ada di Bank Fadilah ini ya Mbak? Iya, sudah. Selain produk tabungan, ada produk apa lagi nih Mbak? Tentunya deposito dong. Nah, untuk deposito ini kita ada dengan berbagai macam pilihan jangka waktu dari 1, 3, 6, dan 12 bulan. Jadi nasabah bisa berinvestasi secara maksimal dengan menabung atau menempatkan dananya untuk jangka waktu tertentu dan tentunya nih Mbak Ulan pasti dapat bagi hasil yang sesuai. Sebenarnya tujuan dari kita menabung selain kita berinvestasi, kita juga ada juga ya sebagai nasabah yang mengharapkan bagi hasil ya Mbak, namanya kalau seandainya di deposito ya. Iya, benar sekali. Dan pastinya bagi hasilnya bersaing dengan bank lain. Tentu, pasti itu. Karena kalau menurut sekarang ya Mbak Ulan, saya cerita aja nih, untuk bagi hasil di Bank Fadilah kita itu sesuai di atas rata-rata. Masya Allah, di atas rata-rata. Nah, iya, ini menarik sekali nih. Iya. Jadi kalau misalnya sahabat Fadilah ingin berdeposito atau mendepositokan dananya di Fadilah itu bisa dapat imbal bagi hasil yang di atas rata-rata bank umum. Kita bisa tawarkan itu. Baik. Nah Mbak Diah, kalau seandainya ada sahabat Fadilah di luar sana yang mau nabung, kira-kira syarat untuk membuka rekeningnya apa aja nih Mbak? Oke, nah mengenai persyaratan ini itu tentunya mengisi formulir pembukaan rekening yang pertama, kemudian 2 fotokopi identitas diri ya Mbak Ulan ya, dan tentunya harus sudah masih berlaku. Kemudian yang ketiga itu setoran awal pembukaan rekening. Misal tadi tabungan untuk wadiah itu setoran awal pembukaan rekeningnya hanya di Rp25.000, cukup ringan. Rp25.000 udah bisa dapat rekening ya? Iya. Kalau dilihat
bank mana gitu ya yang bisa 25.000 buka rekening? Cuman ada di Bank Fadilah nih, 25.000 bisa buka rekening. Iya, tentunya pasti. Oke, Seperti itu. selain mengisi formulir, kemudian identitas diri Identitas KTP. diri yang masih berlaku ya. Nah, ya. apalagi Mbak selain itu? Kalau untuk pelajar? Untuk belajar pada prinsipnya sama, cuman kalau untuk belajar karena sesuai ketentuan POJK ya, anak-anak kan biasanya belum punya KTP nih karena tidak sesuai dengan karena belum cukup umur. Betul. Iya, jadi untuk tabungan anak harus disertai dengan kartu keluarga dan fotokopi dari akte kelahiran anak. Nah, seperti itu. Syaratnya cukup simple ya sebenarnya ya. Kalau seandainya untuk nasabah umum cukup melampirkan identitas diri KTP, kalau seandainya untuk pelajar akte kelahiran dan kartu keluarga. Baik. Kalau tadi setoran awal untuk tabungan itu 25.000. Kalau deposito berapa nih Mbak minimalnya? Nah, kalau untuk deposito itu minimal dari mulai 1 juta aja. 1 juta? Bisa buka deposito di Bank Fadilah. Masya Allah, itu bisa ya 1 juta untuk jangka waktu 1 sampai 12 bulan? Iya, bebas. Mau 1 bulan, 3, 6, dan 12 bulan. Bisa pilih. Sahabat Fadilah. Iya. Luar biasa, Masya Allah ya Sahabat Fadilah. Nah Mbak Diah, kan banyak nih sekarang di Kota Bengkulu bank-bank syariah lainnya. Kenapa sih Mbak kita harus nabung di Bank Fadilah? Emang ada apa gitu di Bank Fadilah ini Mbak Diah? Oke, seperti yang diketahui ya Sahabat Fadilah, kalau Bank Fadilah ini adalah salah satu bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank Pembiayaan Rakyat ya, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Iya, itu yang di bawah pemerintah daerah Kota Bengkulu, seperti itu. Dan dia juga berprinsip syariah, seperti itu ya, berprinsip syariah serta diawasi oleh OJK. Baik. Bank Fadilah ini merupakan bank milik pemerintah Kota Bengkulu ya, dalam artian kalau Bank Fadilah ini milik pemerintah Kota Bengkulu, pastinya juga milik masyarakat Kota Bengkulu ya, Mbak. Kalau kita boleh bilang, Bank Fadilah ini Bank Kitonian lah gitu ya. Itulah. Karena dari masyarakat untuk masyarakat lagi. Kalau misalnya orang Bengkulu, ya nabungnya di mana? Di Bank Fadilah dong. Betul. Harusnya seperti itu. Berarti kalau kita orang Bengkulu nabungnya harus di Bank Fadilah karena Bank Fadilah ini bank milik masyarakat Kota Bengkulu. Dan satu lagi Mbak Ulan, kita berdasarkan prinsip syariah ya. Prinsip syariah ya. Kita menggunakan prinsip syariah dan tentunya Bank Fadilah ini juga sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan terdaftar di Lembaga Penjamin Simpanan. Baik, cukup aman pastinya, bukan cukup lagi, sudah bisa dikatakan sangat aman sekali ya. Benar. Nggak usah ragu lagi untuk buka tabungan di Bank Fadilah. Iya. Baik, Mbak Diah, kalau seandainya Sahabat Fadilah nih mau buka tabungan, di mana sih kantornya? Boleh dijelaskan? Oke, kalau untuk lokasi, Bank Fadilah itu di Jalan Ahyani, Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Sedara. Kalau untuk pastinya, mungkin Sahabat Fadilah tahu gedung Balai Adat dulu. Nah, dan alhamdulillah, Pemda Kota Bengkulu dan hal ini Bapak Helmi Hasan ya mempercayakan kepada direksi Bank Fadilah untuk menempati gedung itu selaku kantor pusat Bank Fadilah Kota Bengkulu. Masya Allah, berarti gedungnya megah, bagus, indah ya. Iya. Baik, dan untuk Sahabat Fadilah yang nanti datang ke Bank Fadilah, insya Allah akan merasa nyaman ya, dan pastinya pelayanannya juga baik ya Mbak Diah ya. Iya. Nah Mbak Diah, kalau tadi terdapat akad-akad yang disebutkan ya Mbak Diah ya, ada akad-akad yang terdapat dalam produk tabungan tadi. Nah kira-kira prinsip syariah yang terdapat di Bank Fadilah ini seperti apa Mbak? Oke, tadi sudah disinggung sedikit ya, ada akad-akad seperti akad wadiah dan kemudian akad mudharabah untuk tabungan serta deposito juga dengan akad mudharabah karena ada imbal bagi hasil. Jadi pada prinsipnya kita garis bawahi dulu prinsip syariah ini Mbak Ulan. Kalau prinsip syariah itu kan tentunya adalah nilai-nilai yang berdasarkan Al-Quran dan hadis ya. Betul, benar Mbak betul, Ulan ya. Dan alhamdulillah untuk Bank Syariah sendiri itu operasionalnya sudah berjalan sesuai dengan syariah. Karena gini Mbak Ulan, kita punya DPS, Dewan Pengawas Syariah, yang akan selalu mengawasi setiap produk-produk yang akan dikeluarkan, baik itu di produk penghimpunan dana seperti yang tadi tabungan maupun produk di penyaluran dana atau yang biasa kita kenal dengan pembiayaan seperti itu. Baik, ternyata
selain diawasi oleh Otoritas Jasa Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan. Bank Fadilah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Iya, Nah, Dewan Pengawas Syariah ini biasanya berdasarkan ke Dewan Syariah Nasional ya, Mbak Dia iya, ya. itu kalau yang pusatnya ya, Mm-mm. pusatnya atau secara keseluruhan Indonesia seperti itu ya. Cuman kalau untuk di daerah biasanya kita DPS. Baik, luar biasa, Masya Allah. Nah, Mbak Diah, boleh dihimbau untuk kawan-kawan semua, untuk sahabat-sahabat Fadilah yang ingin menabung ke Bank Fadilah, Mbak Diah boleh mungkin diajak mungkin untuk sahabat Fadilah sekalian untuk tidak ragu datang ke Bank Fadilah, nabung di Bank Fadilah, bergabung di Bank Fadilah. Boleh Mbak Diah? Oke, baik, terima kasih. Baik, sahabat Fadilah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada seluruh sahabat Fadilah untuk bisa membuka tabungan, membuka rekening di Bank Fadilah, karena di Bank Fadilah ini adalah bank kita bersama, bank punya masyarakat Bengkulu bersama. Insya Allah produknya aman, terjamin, dan tentunya bermanfaat. Baik, luar biasa. Seperti yang disampaikan Mbak Dia tadi nih sahabat, nggak usah ragu untuk datang ke Bank Fadilah, untuk nabung di Bank Fadilah, karena yang pertama, nabung di Bank Fadilah itu aman sekali, karena Bank Fadilah sudah tergabung ya, sudah terdaftar di lembaga penjamin simpanan, diawasi oleh OJK, kemudian semua prinsip yang digunakan dalam sistem operasional Bank Fadilah ini berdasarkan prinsip syariah. Baik sahabat, sekian untuk bincang-bincang kita terkait produk tabungan yang ada di Bank Fadilah. Nantikan kelanjutannya. Untuk episode selanjutnya, kita akan membahas kira-kira ada produk pembiayaan apa saja di Bank Fadilah. Nantikan di podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Allah itu tidak akan memberi. Kita mau nabung misalnya untuk anak kelas surat dari itu semua. Ya, alhamdulillah ini hari Jumat hari